Ada yang menarik pemirsa, di sidang tahunan MPR 2025, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka terpantau berganti dasi dari warna merah menjadi warna biru. Nah ini pemirsa, kita lihat Wakil Presiden tiba di Gedung Nusantara DPR RI dan pakai dasi warna merah. Menggunakan dasi warna merah, jas hitam, tapi kemudian terlihat berbeda dengan dasi Presiden Prabowo yang tiba berwarna biru. Lalu berikutnya di sesi foto dan pertemuan bersama awak media dan sidang dimulai, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengenakan dasi berwarna biru muda. Dari dasi warna merah jadi dasi warna biru muda. Ya, setelah mengganti dasi merahnya, sepertinya lebih yakin di momen sesi foto bersama jelang sidang tahunan MPR. Gibran, Wakil Presiden, berganti dasi berwarna biru muda senada dengan dasi Presiden Prabowo Subianto. Lalu usai sesi foto, Presiden dan Wapres pun kemudian memasuki ruang sidang dengan dasi yang senada, warna biru. Kalau tadi soal dasi, pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani menyanyi ketika dalam sidang dan pidato yang disampaikan. Lagu yang dinyanyikan adalah Imagine, karya John Lennon di hadapan sidang bersama DPR DPD RI. Katanya lagu itu dinyanyikan tentang kesetaraan perempuan dan laki-laki. Seperti syair lagu yang pernah sangat populer. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us and the world will live as one. Begitulah seharusnya kita membayangkan tempat di mana perempuan dan laki-laki berbagi ruang, berbagi kuasa, dan berbagi tanggung jawab untuk kemajuan bersama. Perempuan juga berhak menduduki jabatan publik dan negara di semua tingkatannya. Ya, kalau Ketua DPR bernyanyi, beda lagi dengan anggota DPR dan Menteri Kabinet Merah Putih. Mereka berjoget saat persembahan lagu-lagu Nusantara. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pengacara Rasman Nasution mengungkapkan posisi Egy Sujana dalam kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Rasman menyebut Egy Sujana sudah tidak terlibat lagi dalam perkara ini. Terkait dengan kisruhnya, riuhnya, gaduhnya, multitafsirnya, opini publik yang liar tentang
dugaan ijazah palsu Bapak Jokowi, dalam hal ini ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Saya selaku perwakilan Bapak Egy Sujana di Jakarta hari ini menyatakan bahwa urusan ijazah S1 Bapak Joko Widodo dari Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan, Bapak Egy Sujana tidak pernah terlibat sama sekali. Ya, sebelumnya Egy Sujana bersama dengan Roy Suryo dan 7 orang lainnya minta penundaan pemeriksaan Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Roy pastikan akan datang untuk memenuhi panggilan Polda Metro Jaya setelah peringatan Hari Kemerdekaan. Setelah sebelumnya meminta penjadwalan ulang, pakar telematika Roy Suryo memastikan akan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya pada tanggal 21 Agustus 2025. Roy akan diperiksa sebagai terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Jadi saya kira tidak ada hal lain selain soal teknis ya. Ini hanya soal teknis memundurkan jadwal saja, dan pasti kami hadir, pasti akan hadir ya. Dan itu kami juga menulis dalam surat itu alternatif untuk menunda ya, alternatif kami datang ini hari Kamis tanggal 21 Agustus ya. Itu clear ya, supaya jelas dan supaya juga Polda penyiapannya juga bagus. Jadi saya kira kita saling menghormati dan saya akan tetap datang ke Polda Metro ya gitu. Tidak kemudian Polda Metro harus datang ke tempat saya di Jogja gitu. Sebelumnya, kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Hozinuddin mengatakan kliennya beralasan ingin merayakan HUT ke-80 RI. Roy Suryo CS meminta pemeriksaan dijadwalkan ulang setelah 17 Agustus 2025. Dari 9 ada 10 klien kami ya. Yang 9 ini meminta melakukan penjadwalan ulang termasuk Rismon Sianipar, kemudian Roy Suryo, Rizal Fadila, Kurniatri Royani, kemudian ada Rustam Effendi, Michael Benjamin Sinaga, Nurdiansyah Susilo, termasuk Sunarto dan Arif Nugroho. Dalam kasus ini, tim penyidik Polda Metro Jaya belum menetapkan tersangka, namun kasusnya sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, 3 mobil untuk mobil antik kepresidenan dipamerkan di Komplek Istana Kepresidenan. Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menjadi saksi kemegahan sejarah otomotif negeri ini. 3 mobil antik kepresidenan dipamerkan. Kilas balik kendaraan yang pernah mengantar para pemimpin bangsa. Ketiganya pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie, dan Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. 3 mobil yang dipamerkan adalah tipe mobil sedan keluaran tahun 1980. Mobil-mobil ini tampil gagah, mencerminkan kemewahan sekaligus wibawa yang sesuai untuk kendaraan orang nomor 1 di Indonesia pada masanya.